Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Agus Laila dari SMA 6 Pandeglang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK Untirta. Saya akan melaksanakan rencana aksi siklus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, ya. Kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini melaksanakan seperti biasa KBM matematika tingkat lanjut ya. Materi sekarang adalah materi matrik ya, tapi yang melanjutkan dari yang kemarin ya. Sebelum kita mulai, Bapak ingin kita semuanya berdoa dulu. Belajar pada bisa berdoa dalam hati mulai. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bapak ingin cek kehadiran dulu untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk? Sudah Alfa. Berarti sakit. Dua orang aja. Oke, terima kasih dari. Oke, Bapak ingin mengingatkan materi kemarin, di mana materi kemarin adalah konsep dan kesamaan matrik ya. Ada yang disebut dengan matrik. Bapak ingin menanyakan kembali, mengingatkan kembali apa sih yang dimaksud dengan matrik? Coba siapa yang oke dari? Matris adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan huruf. Oke, bagus. Terima kasih dari. Ternyata masih ingat ya. Alhamdulillah karena baru kemarin ya. Yang kedua, Bapak ingin menjelaskan apa itu model pembelajaran TPS. Seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin, model pembelajaran TPS itu terdiri dari tim, pair, square, dan set. Ya. Jadi yang pertama, nanti kalian Bapak berikan sebuah permasalahan dalam bentuk LKPD, dikerjakan dulu secara mandiri, ya. Kerjakan secara mandiri. Setelah dikerjakan secara mandiri, hasil pekerjaan itu diskusikan dengan teman sebangkunya dulu, ya. Setelah diskusi dengan teman sebangku, baru nanti membuat kelompok sebanyak 4 orang. Nah, seperti ini aja, ya, kelompok yang sudah ada aja, ya. Buat apa kelompok tersebut? Buat berbagi sharing. Kita akan melihat dulu atau Bapak akan menampilkan dulu sebuah materi sebelum memberikan LKPD. Bisa dilihat ke layar. Oke, di sini materinya adalah matrik pertemuan kedua ya. Ini tujuan pembelajaran hari ini di mana diharapkan dapat menjalankan operasi aljabar pada matrik yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos matrik melalui LKPD dengan benar. Di sini yang akan kita pelajari adalah bagaimana menjumlahkan dan mengurangi dulu, ya. Kemudian perkalian, skala, dan perkaliannya. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan matrik. Nah, ini penjumlahan matrik. Ini nanti kalian bisa scan LKPD-nya, ya, untuk mengerjakan setelah Bapak memberikan penjelasan terkait penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat di sini. Penjumlahan matrik. Di sini ada dua contoh matrik A dan matrik B. Misalkan diketahui matrik A sama dengan ABCD dan matrik B sama dengan EFGH. Hasil penjumlahan matrik A dan matrik B dirumuskan A tambah B
seperti itu ya. Matriknya adalah A tambah E, B tambah F, C tambah G, dan D tambah H. Secara umum, dua matriks dapat dijumlahkan jika ordo kedua matriks sama. Penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Hampir sama dengan kesamaan dua matrik ya, syarat itu ordonya harus sama dan elemennya seletak. Nah, kenapa harus sama? Karena kalau tidak sama pasti akan ada satu elemen yang tidak ada pasangannya untuk dijumlahkan, ya. Jadi syarat mutlaknya memang harus sama, ya. Jadi seperti itu. Ini bisa dipahami, tinggal menjumlahkan saja, ya. Kemudian tentukan A ditambah B jika diketahui matrik berikut. Nah, ada A, poin A itu matrik A-nya adalah 41, 5, min 7 dan B-nya min 1, 9, 8, 3. Jawabannya untuk yang poin A itu A plus D. Jadi sepertinya tidak ada masalah ya. Cuma tinggal kalian apa namanya? Sebentar. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini A ya atau 4 ditambah dengan min 1 ya. 4 ditambah min 1. Tulis lagi di bawahnya 1 ditambah 9 sesuai dengan letaknya ya. Ini ke sini. Ini ke sini dan ini ke situ. Ya, maka hasilnya 4 min ditambah min 1 berarti 4 kurang 1. Ya, karena plus dikali min. Ya, oke. Di sini 3. Kemudian 1 ditambah 9 10, 5 ditambah 8 13, min 7 tambah 3 min 4. Jadi A ditambah B matriknya adalah 3, 10, 13, min 4. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Poin B, A sama dengan 3, 1, 5, 2, 2, min 1. Dan B, 8, min 5, 1, 0, 4, 10. Jika A dan B dijumlahkan, sama caranya seperti tadi, yaitu tinggal satu-satu sesuai letaknya seperti ini ya, yang bawah pun sama. Jadi hasilnya adalah 11 min 4. Sekarang perkalian matrik ya, perkalian skalar dengan matrik. Skalar itu konstan ya, jadi ada nilai yang konstan, nilai yang sudah ditetapkan. Jadi perkalian skalar itu, perkalian skalar dengan matrik berarti mengalikan semua elemen matrik dengan sebuah bilangan. Ya, bilangannya mau berapa aja ada di depan, nanti dicontohkan. Misalkan diketahui matrik A M kali N dan bilangan skalar bilangan real K, perkalian KA ya diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matrik A dengan K. Dengan demikian, elemen matriks KA adalah KAIJ. Ya. Oke, selanjutnya ini latihan soal, nanti ada di KPD, nggak perlu di sini. Ini Bapak hanya memberikan gambaran bagaimana cara menjelaskan sebuah pembelaan, pengurangan, ya, dan perkalian. Jadi bagaimana cara mengerjakannya. Nah, itulah sedikit penjelasan dari Bapak terkait materi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sekarang kita masuk pada tahap tim. Ya, LKPD-nya sudah kalian scan kan tadi? Oke, kalau sudah, ini ada kertas. Satu-satu dulu.
Oke. LKPD-nya sudah kalian scan tadi. Bagi yang belum scan, silakan scan dulu LKPD-nya. Ini yang bawah ya. Kalau yang atas ini adalah materinya. Kalau kalian membutuhkan materi, yang atas scan-nya, ya. Yang bawah adalah LKPD-nya. Jadi silakan yang belum scan seperti apa LKPD-nya. Lalu jawabannya tulis di kertas yang tadi Bapak bagikan. Nanti itu dikumpulkan seperti biasa untuk dinilai sebagai bentuk penghargaan, ya, penghargaan dari Bapak terhadap tugas yang sudah kalian kerjakan dalam bentuk LKPD. Ya, Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan secara mandiri dulu, ya. Jadi mandiri dulu, masing-masing dulu. Bisanya sampai mana? Nanti dikerjakan secara berpasangan. Ya, kalau sudah masuk pada tahapan pair. Ya. Masuk pada tahapan pair, nanti Bapak beri waktu lagi diskusikan dengan teman sebangkunya. Jadi sekarang silakan masing-masing dulu kerjakan. Lalu nanti kita diskusikan berpasangan, ya. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ya. Terus coba Bapak lihat yang kelompok ini, ya. Kesimpulannya ini perkalian matrik dengan skala di sekarang diskusikan dengan temannya, ya. Lalu nanti bersama kelompoknya kita masuk pada tahapan pair. Pair itu diskusi antar teman. Dari mulai berpasangan sampai ke square atau 4 orang. Ini sudah kebetulan bentuk 4 orang. Jadi silakan langsung berdiskusi. Masing-masing perlihatkan jawaban kepada temannya sendiri-sendiri. Apakah punya saya misalkan ini seperti ini, menurut kamu seperti apa? Apakah ada yang salah atau saling menilai antar teman? Dan sebelum nanti terakhir Bapak minta untuk presentasi ke depan dari setiap kelompok. Ya. Kenapa? Nah, yang presentasikan satu kelompok aja, ya. Oke ya, paham? Jadi kerjain yang mau presentasikan aja. 1, 2, 3 pilih. Ya. Yang parah misalkan nomor 2, ya. Jadi fokus apa yang mau dipresentasikan dulu. Sisanya nanti dikumpulkan untuk dinilai kemudian. Ya. Jadi waktunya bisa terlalu banyak di setiap soal. Kalau kita kerjain dan dipresentasikan nggak perlu. Ya, biar nanti ada misalkan yang didiskusikan nih, masing-masing kan sudah punya jawaban sendiri-sendiri nih dari hasil kerja mandiri tadi, ya. Nah, nanti didiskusikan dengan temannya, apakah pekerjaan saya dengan pekerjaan ini sama atau beda? Kalau beda itu bedanya di mana? Mungkin bisa saling koreksi lah, oh salahnya kamu di sini, gitu. Ya. Nah, nanti untuk presentasi digabung semua tuh. Kami sudah kerjain berapa soal, kemudian berapa soal, digabung, disepakati nanti mana yang harus dipresentasikan atau dipilih dari 4 soal atau 5 soal itu menjadi 1. Nanti akhirnya setelah presentasi satu dari semuanya dikumpulkan. Jadi kerjain di kertasnya semua soal. Ya. Hanya waktunya agak lama, 45 menit di kegiatan ini.
termasuk presentasi. Ya. Ini juga sama ya. Jadi nanti dari beberapa soal pilih satu soal yang akan dipresentasikan yang beda dengan kelompok sebelumnya, biar ada perwakilan dari setiap soal. Tuh, jadi kalau misalnya satu kelompok itu semua, yang lain bingung bahas yang lain bingung, ya. Jadi lihat nanti kelompok pertama beberapa yang tampil, tapi itu jangan lagi ditampilkan. Kelompok kedua mana? Ya, jadi yang itu. Oke, untuk diskusi Bapak kasih waktu 10 menit sampai jam 14 ya, atau jam 2. Ini waktu di depan bisa dilihat sampai jam 2.00 itu nanti presentasi dimulai atau masuk pada tahapan sharing. Kita masuk pada tahapan sharing, yaitu berbagi dengan seluruh kelas dari diskusi masing-masing kelompok ya. Jadi Bapak harap setiap kelompok mewakili satu soal. Biar nanti semua soal kita bisa tahu jawaban dari setiap masing-masing kelompoknya. Oke, silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lydia Fitriana Gunawan dari kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil Silakan. Ya, langsung aja jawabannya. Karena soalnya sudah megang semua kan. Coba menjelaskan. Kelompok yang lain silakan perhatikan hasil dari diskusinya kelompok 1 ya. Kita lihat apakah sesuai dengan konsep yang tadi sudah Bapak jelaskan di awal. Silakan kami dijelaskan. Jadi, kita menentukan A plus B ditambah A ditambah B 4, 3, min 1 sama 2. Yang B-nya 2, min 3, 1 sama 0. Jadi 4 ditambah 2, 3 ditambah min 3, min 1 ditambah 1, 2 ditambah 0. Jadi hasilnya 4 ditambah 2 hasilnya 6, min 1 ditambah 1 hasilnya 0, 3 ditambah min 3 hasilnya 0, dan 2 ditambah 0 hasilnya 2. Bagaimana menurut kelompok lain? Sama ya? Jadi sudah cukup jelas ya untuk kelompok 1 dan nilainya pun sudah sesuai. Oke, terima kasih. Berikan aplaus pada kelompok 1. Oke, silakan sekarang kelompok 2. Narin. Silakan perkenalkan dulu baru jelaskan. Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini menjelaskan. Jadi kan di sini udah ada beberapa berbeda serta ada. Jadi kita tuh bisa mencari hasil dari A tambah B dan B tambah A itu sama atau enggak. Jadi kan di sini 2 tambah min 3
3, lalu di sini 1 tambah 1, terus 0 tambah 2, min 1 tambah 3. Jadi hasilnya 2 tambah min 3 itu sama dengan min 1. 1 tambah 1 sama dengan 2, lalu 0 tambah 2 sama dengan 2, min 1 tambah 3 sama dengan 2. Jadi nomor 2 tinggal dibalikan B sampai A. Dijumlahkan seperti yang di bagian B1. Min 3 tambah 2, 1 tambah 1, 2 tambah 0, dan 3 tambah min 1. Hasilnya sama kayak yang di bagian B1. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari matriks A dan B itu, dari matriks A tambah B dari dengan A itu hasilnya sama. Karena elemen LB nya di sini dapat dikatakan. Bagaimana kelompok lain? Sama ya. Oke, berikan aplaus pada kelompok 2. Bagus sekali, terima kasih dari kelompok 2 terutama dari kelompok 1. Kita lihat sekarang dari kelompok 3. Ada adalah dipunyai matriks A dengan 3, 4, 0, 2, 1, dan min 1. Untuk yang A, matriks A terdiri atas 3 baris dan 1 kolom. Lalu yang B, jadi matriks A berwarna 3 kali 2 atau dapat ditulis dalam bentuk A, T, 2 kali 3. Jadi semuanya untuk matriks transpose ini sudah memahami intinya yang sudah disampaikan kelompok 3. Ini adalah membuat sebuah matriks transpose ya seperti ini. Oke, terima kasih Mama dan manfaat dari belajar matriks ya. Apa sih manfaatnya? Misalkan dari kalian ada yang bertanya, apa sih manfaatnya belajar matriks, Pak? Kan cuma baris kolom aja. Banyak sekali ya manfaatnya. Yang pertama, bisa membantu kita menyelesaikan bab lain di matematika. Contoh persamaan linier, ya. Persamaan linier itu bisa diselesaikan dengan cara matriks. Kemudian Pak, apa misalkan hubungannya dengan kegiatan atau lingkungan kita sehari-hari belajar matriks? Contoh, matriks itu bisa kalau kita pelajari lebih dalam, bisa untuk membuat sebuah neraca keuangan. Kan itu dalam bentuk matriks tuh, ya. Kemudian kalau kita jajan, ya KPD juga ada itu di nomor berapa nanti. Nah itu adalah soal yang konstekstual. Konstekstual itu dalam artian yang disesuaikan dengan manfaat di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan matriks tentunya, ya. Nah kemudian setelah itu refleksi kita hari ini, kalian nanti isi, ya Bapak akan tampilkan ini di depan. Sebagai bahan refleksi hari ini. Nah, bagaimana perasaan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran matematika hari ini? Jadi ini menyenangkan, ini kurang menyenangkan, ya. Bapak akan bagikan isinya, nanti kalian buat semuanya. Sudah Bapak bagikan itu, silahkan ditulis perasaan kalian hari ini dan tempelkan di situ sesuai dengan emotnya, ya.
Oke, silakan nanti sambil setelah selesai nulis, kalian tempelkan saja langsung di depan, silakan. Sebelum Bapak tutup dengan doa. Ya. Oke, terima kasih pada kelas 11-7 yang sudah belajar dengan baik. Sebelum kita akhiri, Bapak tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Ya, ini.